Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi pada hari Minggu ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu semuanya. Kita akan mulai ibadah di awal bulan. Di awal bulan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari saya mengajak kita semua bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh berada di tempat ini. Kami ingin muji muliakan nama-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saya mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk menaikkan syukur, menaikkan pujian, sembah kepada Tuhan.
berkat kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk perlindungan, untuk penyertaan-Mu, untuk kami semua. Sebentar kami ingin lebih lagi untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada dimanapun. Kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan anggur baru. Kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita mulaikan pujian dari awal kembali. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan semua hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah diurapi Tuhan. Kita akan semangat lagi, kita lebih lagi untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan bersorak-sorai. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bertepuk tangan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan.
bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Saya percaya kita semua sudah bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kau Tuhan di hidupku,
kita bersatu hati dan kita mau persiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu buat hari ini. Kami bersyukur buat segala penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau yang senantiasa melindungi dalam setiap langkah hidup kami. Dan saat ini siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau bukakan hati kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bagikan benih, dan benih itu akan tumbuh di dalam setiap kehidupan kami dan akan menghasilkan buah dan buahnya tetap. Dan kami minta Roh Kudus-Mu urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami di dalam nama Yesus, dan setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Saya percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya semuanya dalam penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dikatakan bahwa sudah 1,5 bulan ya kita boleh beribadah secara online. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Dan kita sebagai rakyat bangsa Indonesia, dan kita terus mentaati semua himbauan daripada pemerintah yang ada, ya, yang dikatakan untuk memutuskan mata rantai daripada COVID-19 atau virus corona yang ada. Dikatakan harus tetap berdiam di rumah, ya, dikatakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah pun dari rumah. Ya, sekalipun kalau kita harus keluar dan bekerja di luar, dikatakan jangan lupa apa yang disarankan oleh pemerintah kita, gunakan masker, ya, untuk melindungi diri kita sendiri maupun untuk melindungi orang lain. Dikatakan jauhi daripada kerumunan, ya, atur jarak satu dengan yang lainnya, jangan lupa jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Haleluya. Firman Tuhan buat saat ini saya akan bacakan di dalam Lukas 8. Lukas 8 ayat 22 sampai ayat 25. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Judul perikop di atas yaitu angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia perintah kepada angin dan air, dan mereka pun taat kepadanya. Ya. Firman Tuhan yang sudah saya bacakan di sini, ya, saya akan beri tema atau beri judul firman Tuhan pada saat ini, katakan bahwa kuat di tengah badai. Ya. Jadi sekalipun ada badai, sekalipun ada ombak, tapi kita boleh tetap kuat. Karena apa? Karena ada Kristus berserta dengan kita. Ya, dikatakan ayat ini, ya, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, dan dikatakan hendak bertolak ke seberang danau. Dan dikatakan pada saat mereka sedang berlayar, ya, dikatakan Yesus sedang tertidur, dikatakan tiba-tiba turunlah taufan di danau tersebut sehingga air masuk ke dalam perahu tersebut, dan dikatakan sangat membahayakan dalam perahu tersebut, dan mungkin perahu tersebut hampir tenggelam, ya. Dan dikatakan murid-muridnya, ya, di ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru, kita binasa. Ya. Waktu saya baca ayat ini, ya, saya berulang-ulang baca ayat ini, saya punya perenungan, saya punya pemikiran seperti ini, ya. Yesus itu kan waktu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya, ya, dan beberapa murid-muridnya ini kan adalah nelayan. Kalau kita tahu ceritanya murid pertama yang dibawa Yesus, ya,
Dikatakan ada Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes, dan mereka latar belakang adalah nelayan. Mereka yang dibesarkan sebagai anak nelayan. Mereka yang hidupnya ya dikatakan tidak jauh dari air, tidak jauh dari perahu. Dan hari-harinya mereka memang berkecimpung di situ. Tapi di dalam ayat ini yang kita baca di dalam ayat 23, pada saat Tofan itu datang dan mereka mengalami sebuah ketakutan. Bukankah seharusnya mereka sudah terbiasa dengan naik perahu, terbiasa dengan mencari ikan, mereka sudah tahu ada ombak dan sebagainya, dan biasa mungkin bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Tapi di ayat di sini dikatakan ayat 23, mereka mengalami sebuah ketakutan, mereka mengalami sebuah kecemasan, mereka mengalami sebuah kekhawatiran. Maka dikatakan dia membangunkan Yesus pada saat Yesus sedang tertidur. Dikatakan, guru, guru, kita binasa. Waktu dia berkata, guru, guru, kita binasa. Itu menandakan bahwa dia sedang putus asa. Menandakan bahwa mereka sedang minta pengharapan. Bukankah saat-saat ini yang kita sedang hadapi seperti ini? Bukankah saat-saat ini yang sedang kita alami? Dikatakan Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus bersama-sama di dalam perahu itu. Tapi pada saat tofan, pada saat badai, mereka mengalami sebuah ketakutan. Mereka mengalami sebuah kecemasan. Bahkan mereka mengalami keputusasaan. Maka dikatakan, guru-guru, kita binasa. Kenapa murid-murid ini bisa mengalami seperti itu? Saya mau katakan ada dua hal. Kenapa murid-murid ini berkata seperti itu? Yang pertama yaitu murid itu mereka belum siap. Belum siap menghadapi keadaan. Belum siap menghadapi sebuah tantangan. Yang kedua dikatakan bahwa dia belum kenal siapa gurunya yang sesungguhnya. Makanya kalau kita baca nanti di ayat 25, ya saya akan bacakan seperti ini. Siapa kegerangan ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka pun taat kepadanya. Akhir-akhir ini kita sering dengar ya, yang membuat hal kita membuat menjadi takut. Berita-berita yang membuat kita khawatir. Selain daripada virus corona tersendiri ya, dan banyak orang juga mengalami ketakutan akan hidup ini. Ya. Dan banyak perusahaan-perusahaan harus tutup. Banyak orang yang harus sampai tidak memiliki pekerjaan karena mereka harus tetap tinggal di rumah. Dan mereka mengalami sebuah kecemasan. Dan itu mungkin dialami oleh kita semua. Keadaan seperti ini. Tapi saya mau katakan ya, kalau keadaan seperti ini, kita mengalami ketakutan, kecemasan, itu yang membuat iman kita semakin lemah. Yang membuat kita semakin tidak punya pengharapan. Dan akhirnya kita kurang mempercayai akan kuasa Tuhan yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada sebuah contoh di dalam firman Tuhan tentang Petrus. Bagaimana waktu Petrus itu ya berjalan di atas air. Tuhan Yesus sempat berkata, datanglah. Ya, kalau kita bisa baca di dalam Matius 14 ayat 29 di situ. Ya. Yesus katakan, datanglah. Dan Petrus itu bisa berjalan di atas air. Waktu dia berdiri di atas air, dikatakan waktu dia merasakan angin sepoi-sepoi di situ, dan akhirnya dia tenggelam. Kenapa? Karena dikatakan dia tidak siap. Waktu melihat situasi keadaan tidak siap. Melihat sekelilingnya tidak siap. Bisakah ini terjadi? Bisakah ini enggak mungkin Kak? Bisakah ini? Akhirnya dia tenggelam. Dan ini juga kadang kita alami dalam kehidupan kita. Pada saat kita tidak siap menghadapi situasi keadaan saat ini. Pada saat kita tidak siap menghadapi ya kehidupan kenyataan ini, akhirnya banyak orang yang akhirnya putus asa.
Banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang akhirnya mungkin dia harus mati dengan cara bunuh diri dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka tidak siap. Dan saya mau katakan, kita sebagai anak Tuhan, ya, dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1 tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti yang kita harapkan. Ya. Kita percaya melalui iman bahwa kekuatan Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kita tetap siap sekalipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana caranya supaya kita harus tetap siap? Dikatakan contoh firman Tuhan seorang prajurit. Ya. Untuk dia menjadi seorang prajurit dia perlu latihan. Waktu dia latihan itu bukan latihan sebulan dan tiba-tiba dia menjadi prajurit, enggak. Dia perlu makan waktu yang cukup lama dengan latihan-latihan supaya pada saat ya dikatakan komandannya ini menyuruh dia pergi, dikatakan dia sudah siap. Maka dikatakan kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus siap. Efesus 6 ya, dikatakan ayat 11. Dan ayat selanjutnya dikatakan bahwa pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Kalau kita terus menggunakan perlengkapan senjata Allah, saya percaya bahwa kita akan siap. Sekalipun kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita siap. Karena kita selalu menggunakan perlengkapan senjata Allah. Jangan sampai kita lengah. Dan dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8 dikatakan berjaga-jagalah. Itu menandakan bahwa kita ini harus siap. Jangan santai. Ya, waktu kedatangan Tuhan ini tidak lama lagi. Dan tanda-tanda zaman sudah mulai kelihatan. Ya. Dan nubuatan-nubuatan sudah mulai dikenapi. Jadi dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah karena lawanmu. Ya, iblis itu berjalan berkeliling. Itu menandakan bahwa kita sebagai anak Tuhan harus siap. Dikatakan siap, enggak siap itu Tuhan pasti datang. Maka dikatakan kita harus siap. Harus mempersiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan bahwa kita baca di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ini saya akan bacakan. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jadi dikatakan bagaimana kita supaya kita siap. Dikatakan kita perlu latihan. Ya, kita perlu menggunakan perlengkapan senjata Allah. Selain kita menggunakan perlengkapan senjata Allah, dikatakan kita harus berjaga-jaga. Sadar dan berjaga-jagalah. Ya. Dikatakan bahwa kita mempergunakan waktu yang ada. Waktu ini adalah waktu yang sangat singkat. Dan kita mau pergunakan waktu ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan maunya kita. Kalau kita tidak siap, ya akhirnya seperti itu. Ya. Ketakutan ada, kekhawatiran ada, kecemasan ada, ya, kebingungan ada, akhirnya kepanikan ada, seperti orang paranoid dan sebagainya, ya, tidak percaya pada diri sendiri, dan akhirnya mengalami depresi dan sebagainya karena tidak siap. Tapi kalau kita siap, kondisi apapun terjadi, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, ya, selain satu yang pertama kita harus siap, ya. Yang kedua, kita mau mengenal Tuhan itu dengan benar. Ya, jangan seperti murid-muridnya pada saat mereka di atas perahu, akhirnya dikatakan guru-guru kita binasa. Ya, setelah ayat yang terakhir, ayat 25 baru katakan, siapa dia ya? Kok sampai ya dikatakan angin sampai air itu pun taat kepadanya. Padahal kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya,
Mereka berjalan bersama dengan Yesus dan mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi pada saat mereka bersama-sama, mereka tanya, ini siapa? Bukankah kadang-kala kita juga seperti itu dalam kehidupan kita? Pada saat kita tidak siap, pada saat kita sedang menghadapi sebuah pergumulan dan masalah, akhirnya kita mencari jalan pintas kita sendiri. Kita cari jalan kemauannya kita sendiri. Kita jalan sesuai dengan pikiran kita sendiri. Tapi saya mau katakan saat ini, malam hari ini, kita belajar, ya seperti dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan berarti berkat materi saja yang Tuhan siapkan. Tapi dikatakan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, itu terjadi dalam setiap kita. Asal kita bisa mengenal Allah dengan benar. Dikatakan contoh tentang Yosua. Ya, kenapa Yosua ini menjadi berhasil? Kalau kita baca di dalam Yosua 1 ayat 6 sampai ayat 9. Ya. Dikatakan karena apa? Karena dikatakan Yosua ini menjadikan Tuhan yang memimpin dalam hidupnya. Bukan yang lain, tapi jadikan Tuhan yang memimpin dalam hidupnya. Itu Yosua katakan. Bahwa Tuhan yang memimpin dalam hidup dia. Ya, waktu dia meneruskan ya, Musa yang ada. Yang dikatakan lagi, ya, selain Musa, Yosua menjadikan Tuhan itu menjadi pemimpin dalam kehidupan dia. Dan dikatakan bahwa hendaknya bertindak hati-hati. Kalau kita baca di ayat selanjutnya di dalam Yosua itu ada kata hendaknya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan hukum Taurat ya, yang ada. Apa yang diperintahkan kepadamu pada Musa pada waktu itu ya. Jadi bertindak hati-hati. Jadi yang Tuhan mau dikatakan kita mau mengenal Tuhan dengan benar, jadikan Tuhan yang memimpin dalam kehidupan kita, dikatakan bahwa kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hati-hati di sini, hati-hati gunakan perkataan kita. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Hati-hati juga menggunakan HP, ya. Jangan sampai kita salah komen, ya, salah kirim, dan akhirnya kita sendiri yang kena masalah. Hati-hati, ya. Bertindaklah hati-hati. Saya peringatkan sekali lagi untuk kita semua, bertindak hati-hati. Sesuai dengan yang Tuhan mau. Yang ketiga dikatakan bahwa Yosua, Tuhan katakan kepada Yosua, hendaknya kamu memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi dikatakan ada rema dalam hidupnya setiap firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap orang yang mengenal Tuhan dengan benar, ya dikatakan firman Tuhan itu hidup di dalam hidupnya. Jadi kita mendengar tentang firman Tuhan itu bukan katanya. Katanya Tuhan Yesus sebagai penyembuh katanya. Katanya Tuhan Yesus sebagai mujizat katanya. Bukan. Jadikan tuh firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita. Maka dikatakan hendaknya kamu memperkatakan firman Tuhan dan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Itu bukan hanya sekedar duduk diam dan merenung firman Tuhan, bukan. Jadikan rema hidup firman Tuhan di dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 8 ya. Dikatakan. Kita baca di sini ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saya percaya kalau kita mengenal Allah dengan benar, ya, dikatakan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, itu adalah firman yang membangun, bukan yang menjatuhkan, bukan yang meruntuhkan, ya, bukan yang saling menghina, bukan. Tapi saling membangun, saling memotivasi, saling menguatkan. Dan
Dan dikatakan lagi, Tuhan katakan kepada Yosua, ya, jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun pergi. Tuhan tahu bahwa Yosua itu akan mengalami benturan-benturan kepada bangsa Israel. Mereka akan menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Mereka mungkin akan komplain, mereka mungkin akan protes dan sebagainya. Tuhan tahu. Maka Tuhan katakan kepada Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua tahu benar siapa Allah yang disembah. Dia mengenal Allah yang benar. Waktu Yosua mengenal Allah yang benar, menjadikan Tuhan yang memimpin dalam hidup dia. Waktu dia melakukan bertindak dengan hati-hati. Dan waktu dia memperkatakan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dia tahu akan menghadapi sebuah tantangan yang ada, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dalam setiap langkahnya. Maka dikatakan keberhasilan itu terjadi dalam kehidupan Yosua. Dikatakan dia tidak mengalami sebuah ketakutan yang ada. Dia mengalami sebuah keberanian yang ada karena apa? Tuhan berserta dalam hidupnya. Dan kita juga mau belajar seperti itu. Sekalipun badai boleh terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi saya mau katakan kita boleh tetap kuat di dalam badai tersebut. Kita boleh tetap kuat di dalam setiap permasalahan kita hadapi. Yang kita tidak tahu kapan ini selesai. Tapi saya mau katakan, ya kita mau tetap siap. Yang kedua, kenal Allah dengan benar. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, saya percaya kita nggak perlu takut apapun yang terjadi. Karena Tuhan yang senantiasa menyertai kemanapun kita pergi. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Biarlah hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus yang ada. Kita akan mengenang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dia mau mati di kayu salib dan dia berkorban supaya kita boleh diselamatkan. Karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita bersatu hati dan kita mau berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan, dan lalu kita akan lakukan perjamuan kudus yang ada. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh kuat di saat badai. Kami boleh kuat di dalam setiap pergumulan masalah yang terjadi. Kami boleh kuat pada saat apapun yang saat ini sedang menimpa dalam kehidupan kami. Kami mau siap Tuhan. Kami mau diperlengkapi oleh perlengkapan senjata-Mu Tuhan. Kami mau senantiasa berjaga-jaga akan hidup kami. Dan kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau belajar terus mengenal Allah yang benar. Dan kami mau menjadikan Engkau yang memimpin dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk bertindak hati-hati. Kami mau belajar terus memperkatakan kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau menyertai dalam setiap kehidupan kami kemanapun Engkau pergi. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema. Apapun boleh terjadi, tapi kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah biarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan saat ini siapkan hati kami. Dan sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus yang ada. Siapkan hati kami untuk kami boleh menerima perjamuan kudus. Dan pada saat kami memakan dan meminumnya, kami akan mengingat Tuhan dan mengenang pengorbanan-Mu yang Kau sudah kerjakan dan Kau lakukan karena Kau mengasihi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus yang ada. Biarlah masing-masing kita di rumah boleh mempersiapkan perjamuan kudus. Sama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan.
pujian katakan salibnya, salibnya. Amin. Ora masyata karala masyata karala masyata. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kita angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah bahwa roti di tangan saudara ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dan kita akan makan bersama-sama, katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah bahwa cawan di tangan saudara ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dan kita akan minum bersama-sama, katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu, kebaikan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami, Tuhan. Yang harusnya kami mati binasa, tapi Engkau memperolehkan kehidupan yang kekal buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kemenangan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan pembebasan buat kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kesembuhan buat kami. Kami mengucap syukur saat ini, Bapa. Di dalam terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih kekuatan yang baru Kau berikan buat kami. Kekuatan yang daripadamu Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Sekalipun badai boleh ada dalam hidup kami, sekalipun pergumulan masalah boleh terjadi dalam setiap hidup kami, karena kami tahu Engkau berikan kekuatan buat kami Tuhan. Engkau yang memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih yang mengatakan Engkau baik ya Bapa. Saya ajak kita semua untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mau buka hati kita di hadapan Tuhan. Di sini kita mau menerima Roh Kudus. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, badai apapun yang sedang kau hadapi, saat ini kita perlu Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak perlu Tuhan saat ini. Kau yang sakit, kau saat ini sedang perlu Tuhan. Kau yang sedang bergumul akan hidupmu, akan masa depanmu, engkau sedang perlu Tuhan. Engkau sedang menghadapi pergumulan dalam rumah tanggamu, masalah keluarga yang kau hadapi. Sama katakan engkau perlu Tuhan. Kau yang tidak berdaya akan kondisi fisikmu, sama katakan engkau perlu Tuhan. Engkau yang mengalami
ketakutan, engkau perlu Tuhan. Engkau yang sedang khawatir, engkau perlu Tuhan. Engkau yang menghadapi kecemasan akan hidup ini, engkau perlu Tuhan. Angkat tanganmu, buka hatimu. Katakan, aku perlu kau Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus berikan kekuatan yang daripada Engkau dan Engkau memberkati apa mereka kerjakan, apa mereka lakukan. Kami berdoa Tuhan yang sakit Tuhan, kami berdoa biar Engkau hadir dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi, dan mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan daripada. Dan saat ini kami berdoa Tuhan buat mereka yang saat ini sedang bergumul tentang kehidupan yang ada. Kami berdoa Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa
karena kasih setiamu, anugerah